Jika kita membiasakan berhusnudon, maka akan mudah bersyukur. Karena bersyukur itu akan memudahkan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang rawuh di sini semuanya termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur dalam setiap keadaan. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan di dalam berittiba Rasul, ya, mengikuti sunnahnya Rasul dari bangun tidur hingga tidur kembali, seperti yang Rasulullah ngendikan, barang siapa yang suka menghidupkan sunnahku di dalam kehidupan sehari-hari, maka kelak akan bersamaku di surga, insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf banget ya, nyuwun pangapunten Yanti, Bu Estu, ini guru-guru saya yang Masya Allah luar biasa, Bu Sri, karena diamanahi bismillah cuman berbekal sampaikan pesanku walaupun cuma satu ayat. Dan setiap kita adalah punya kewajiban saling mengingatkan dalam kebenaran. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan di dalam mengingatkan kebenaran, mengajak, harus dilandasi sabar, ya Bu. Insya Allah pada sore hari ini sedikit saya ingin menyampaikan materi ciri-ciri orang yang hidupnya dalam bimbingan Allah, yang hidupnya senantiasa dihidayahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dalam satu hari satu malam tidak ada doa yang sering kita panjatkan lebih banyak untuk senantiasa mendapatkan petunjuk, bimbingan dan hidayah, yaitu di dalam surat Al-Fatihah. Minimal 17 kali minimal kita menyampaikannya proposal ini ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Dan ciri orang yang hidupnya dibimbing Allah itu ada di surat Al-An'am 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yahdihillahu ayahdahu yasra syadral Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka dilapangkan dadanya untuk menjalankan syariat Islam. Intinya Allah senantiasa memberikan kita kemudahan di dalam menjalankan syariat Islam atau beramal soleh. Jadi untuk menjalankan sholat sunnah itu mudah, itu ciri-ciri hidup kita dituntun. Untuk beribadah kepada Allah maupun beribadah kepada makhluknya Allah. Contohnya ya bermuamalah. Ketika teman kita sakit, maka kita akan mudah menjenguknya. Ketika kita tidak sefaham, maka kita akan mudah mengalah dan mendoakan. Jadi intinya hati kita itu senantiasa dimudahkan di dalam kebaikan, ya. Dan sebaliknya di ayat selanjutnya, ketika Allah memberikan kesesatan, maka ya susah. Ada pengajian di depan rumah, tinggal melangkah. Ya wis kene alasane, sing mumet lah, sing kemeng lah, ada aja alasannya untuk tidak hadir. Oh ya. Maka kita bisa merasakan ketika ada kekuatan untuk berbuat baik, itu cirinya hidup kita selalu dalam tuntunan Allah atau dibimbing oleh Allah, dilihat atau tidak oleh teman kita. Insya Allah ketika kita sudah sering berinteraksi dengan Allah itu, maka akan mudah melakukan kebaikan seperti itu.
Nomor dua, hidupnya senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa rindu. Bu, kalau kita rindu itu biasanya pengen ketemu, rindu dengan cucu, pengen ketemu, nggak ketemu ya pakai video call. Rindu kepada Allah, senantiasa hidupnya itu rindu, dan diekspresikan kerinduan ini ya di dalam amal soleh harian, sholat dan tilawah Quran. Ekspresi kita rindu kepada Allah itu ingin sesering mungkin itu berkomunikasi. Komunikasi dengan Allah itu lewat dua cara ini yang paling Allah cintai, yaitu dengan tilawah Quran dan dengan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan dia selalu mengambil memperbanyak doa. Bukankah sholat itu adalah zikir? Bukankah sholat itu adalah semuanya isinya adalah doa? Maka bahasa Qur'annya ketika ada panggilan hayya ala sholat itu Allah ngendikan, wahai hamba-hambaku, kesini. Kamu mau curhat apa di sholat duhur ini? Ya, kamu mau curhat apa? Ayo bilang ke aku. Sholat asar juga gitu, Bu. Wahai hambaku, ada apa lagi di sholat asar? Allah. Kalau kita itu sering membayangkan Allah ketika dengar adzan itu, maka maaf, nggak susah, Bu, kita itu menyegerakan. Apalagi sudah ada program Riyadhah. Riyadhah itu berawal dari kita melatih, ada saingan, bergejolak jadi satu, Bu, di Riyadhah pertama itu. Tapi subhanallah ya, Masya Allah, lama-lama nanti akan tertata. Yang penting kita istiqomah di dalam beramal sholih atau di dalam mengerjakan amalan harian itu. Nggak apa-apa, Riyadhah itu belum target, yang penting lapor. Nggak cukup, maaf paling dipentung cuman pakai tanda nggih, Mbak Mei nyuwun sewu. Kula niku sok-sok selak ngantuk, kadang nggih bablasan ora ngrengkah. Orang yang hidupnya dituntun Allah senantiasa rindu itu di surat Al-Anfal ayat 2 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajihat qulubuhum. Ya, sesungguhnya orang yang beriman itu ketika disebut namanya Allah maka bergetarlah. Bahasa Qur'annya bergetar ini pengen rindu pada Allah, pengen nyebut-nyebut asmanya Allah, pengen berzikir. Bukankah dengan kita berzikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidak ada ketenangan itu kecuali kita mengingat Allah dengan tenang, apalagi di sepertiga malam. Maka ketika 20 menit menjelang imsak itu jangan sampai kita ketinggalan amalan yang tiada banding di sepertiga malam itu di surat 51 ayat 18. Wabil asharihu yastaghfirun. Dan di akhir malam mereka memperbanyak beristighfar. Ya, Bu, ya. Cirinya penduduk surga salah satunya adalah di situ. Jadi 4 hal dalam sholat tahajud tidak akan pernah Allah berikan kecuali pada ahli tahajud itu adalah 1, diangkat derajatnya Allah ya di penduduk langit maupun bumi. Kedua, Allah bimbing dalam aktivitas hari itu, langsung Allah bimbing. Kalau doa kita benar-benar, kalau ingat surat ini, Bu, di Al-Isra itu, ya kami akhirnya apal nek subuh Pak Pri itu suka pakai ini ya. Jadi ketika kita jamaah itu enaknya ketika kita punya hafalan imamnya pas pakai surat itu ya, Bu. Dibimbing Allah. Yang ketiga, dimudahkan Allah di dalam menyelesaikan masalah pada hari itu, langsung dimudahkan Allah tanpa kita sadari. Ketika kita mintanya benar-benar minta pada Allah, dimudahkan. Banyak masalah tapi seakan itu mudah kita
menyelesaikannya, karena kita yakin iya karena bodoh, iya karena stain, hanya padamu aku menyembah dan minta pertolongan. Yang terakhir 4 keutamaan itu